Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Novita akan menjelaskan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap berdasarkan Per 16 tahun 2016. Lanjutkan video kita kali ini dengan membahas PPh pasal 21, di mana sebelumnya telah kita bahas tentang siapa sih yang dikenakan PPh 21, kemudian komponen penghasilannya apa saja, pemotong dan bukan pemotongnya siapa saja. Nah, kita akan lanjutkan dengan penghasilan teratur bagi pegawai tetap, kemudian juga penghasilan yang tidak teratur untuk pegawai tetap, kemudian pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember, dan penghasilan bagi penerima pensiun. Nah, penghasilan teratur untuk pegawai tetap itu pada prinsipnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan faktor pengurang, di mana termasuk biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan sendiri kalikan 12. Kemudian ketika pegawai memiliki kewajiban subjektif awal tahun tapi bekerjanya baru di pertengahan, maka neto sebulan itu kalikan jumlah bulan dalam setahun. Kemudian pegawai yang kita bayar mingguan atau harian, mingguan kita kalikan 4, harian kita kalikan 26. Kemudian rapel itu rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel, kemudian hasil pembagian tersebut kita tambahkan pada gaji setiap bulan sebelum ada kenaikan. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 21 kita hitung untuk bulan-bulan setelah adanya kenaikan, kemudian kita selisihkan dengan jumlah pajak yang telah dipotong. Nah, bagaimana penghasilan yang tidak teratur? Contoh penghasilan tidak teratur itu adalah bonus dan THR. Nah, dihitungnya PPh 21 ini dengan penghasilan teratur yang kita setahunkan ditambah dengan penghasilan yang tidak teratur tersebut. Kemudian kita hitung lagi PPh pasal 21 yang disetahunkan tanpa adanya bonus atau penghasilan tidak teratur. Kemudian kita akan selisihkan antara PPh 21 untuk penghasilan teratur dan tidak teratur dikurangi dengan PPh 21 untuk penghasilan teratur saja. Nah, bagaimana dengan pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember? Yang pertama adalah kita menghitung seluruh penghasilan yang diterimanya, kemudian kita hitung PPh 21 untuk 1 tahun, kemudian kita kurangi PPh yang sudah dipotong. Untuk penghasilan teratur bagi penerima pensiun, ini kita hitung penghasilan neto kali banyaknya bulan dia menerima pensiun. Kemudian penghasilan neto tersebut akan kita tambahkan dengan penghasilan neto dalam tahun pajak yang bersangkutan yang diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun. Kita akan lanjutkan dengan contoh beberapa perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, misalnya nih, gaji yang diterima 1 bulan adalah 8 juta. Nah, kemudian ini kita akan tambahkan dengan premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, kemudian kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini kita akan kurangi dengan pengurang, yaitu 5% yang disebut dengan biaya jabatan. Kemudian kita kurangi dengan iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan sendiri dan iuran JHT yang dibayar oleh karyawan sendiri. Nah, ketika kita memiliki jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja, ini tidak masuk penghasilan bruto dan tidak juga sebagai pengurang. Kemudian yang namanya penghasilan neto kita kalikan dengan 12. Kemudian kita kurangi PTKP yang kebetulan ini adalah menikah ya. Jadi untuk WP sendiri dan tambahan karena menikah sebesar 58.500. Kemudian kita memperoleh yang namanya penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak kita kalikan dengan tarif PPh 5%. Kita peroleh PPh 1 tahun. Nah, kita bagi 12 untuk memperoleh PPh 21 sebulan.
Kita lanjutkan dengan kewajiban pajak subjektif. Pegawai itu sudah ada di awal tahun, tapi bekerjanya baru bulan September. Nah, perhitungannya adalah gaji sebulan misalnya 15.500.000, kita kurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Kemudian iuran pensiun, kita peroleh penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan ini kita kalikan dengan 4 bulan, di mana periodenya adalah September ke Desember. Kemudian kita akan kurangi dengan PTKP setahun. Ini juga PTKP-nya adalah menikah. Nah, kita akan dapatkan yang namanya PKP setahun. Nah, PKP setahun kita kalikan dengan tarif PPh 5%. Nah, PPh yang kita peroleh kita bagi menjadi 4 bulan ya. Nah, kita lanjutkan dengan apabila kewajiban pajak subjektif setelah permulaan tahun dan bekerjanya bulan Desember. Ini kita bedakan dengan yang sebelumnya, di mana kewajiban pajak subjektifnya adalah awal tahun. Gaji sebulan kita kurangi dengan pengurang, kita akan mendapatkan penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto setahun ini kita kalikan sama, kita kalikan 4 dari September ke Desember. Kemudian kita setahunkan. Ya, jadi kalau kewajiban pajak subjektifnya setelah permulaan tahun, kita setahunkan dengan cara 12 bulan dibagi 4 bulan dia bekerja. Hasilnya adalah 234 juta, kemudian kita kurangkan dengan PTKP. Nah, ini PTKP-nya adalah kebetulan K3 ya, 72 juta. Kita dapatkan PKP. Nah, PKP ini kita kalikan dengan tarif. Nah, kebetulan ini masuk pada level atau tarif 15%. Jadi 5% kali 50 juta, sisanya kita kalikan 15%. Nah, untuk menghitung PPh 21 terutang untuk satu tahun atau tahun 2016 adalah 4/12 kalikan 19.300.000. Nah, untuk terutang sebulan maka kita bagi menjadi 4. Nah, bagaimana jika karyawan kita berhenti bekerja di pertengahan tahun? Gaji sebulan kita hitung, kemudian kita kurangi biaya jabatan iuran pensiun, kita dapatkan penghasilan neto, kemudian kita kalikan 12. Kita dapatkan penghasilan neto setahun, kita kurangi dengan PTKP. Nah, kita dapatkan PKP. Baru kita kalikan dengan tarif. Nah, PPh pasal 21-nya adalah kita bagi dengan 12 untuk mendapatkan PPh 21 per bulan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita menghitung gaji Januari sampai dengan September, yaitu 9 bulan, dikalikan gaji sebulan 6,5 juta, dikurangi biaya jabatan, 5% kali bruto, kemudian iuran pensiunnya juga 9 bulan, kita dapatkan penghasilan neto 9 bulan. Ya. Penghasilan neto 9 bulan kita kurangi dengan PTKP setahun. Kebetulan ini adalah belum menikah, PTKP-nya 54 juta. Kita dapatkan penghasilan kena pajak setahun, kalikan tarif 5%, PPh 21 terutang untuk Januari sampai September adalah 33.750. Kemudian yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus berarti kan 33.750 kalikan 8 bulan. Ya. Kita lanjutkan berikutnya dengan apabila perusahaan menerapkan adanya tunjangan pajak. Nah, cara menghitungnya adalah gaji sebulan. Nah, tunjangan pajak ini kita tambahkan pada gaji sebulan. Nah, ini berbeda dengan ketika PPh itu tidak sebagai tunjangan, tetapi PPh-nya akan ditanggung perusahaan. Nah, jika ditanggung oleh perusahaan, maka PPh tersebut tidak menjadi penambah dari penghasilan kita.
Ya, kemudian kita kurangi pengurang, kita dapatkan penghasilan neto sebulan, baru kemudian kita kalikan 12, kita kurangi lagi dengan PTKP, kita dapatkan PKP setahun. Nah, PKP setahun ini ada pembulatan, jadi semua PKP ini ada pembulatan ribuan ke bawah gitu ya. Jadi misalnya 9.800.000, nah 800-nya ini kita hilangkan. Untuk video berikutnya kita akan menjelaskan tentang pegawai tidak tetap dan bukan pegawai.